Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala kabul segala hajat-hajat baik kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan kembali nge-share ya, berbagi kembali. Terima kasih banyak saya ucapkan yang sudah japri atau DM via Instagram dan lain sebagainya ya. Yang mau testimoni, sharing-sharing, silahkan menghubungi saya di nomor ini ya, silakan. Atau juga ingin segala macam lah, kita bertukar pikiran ya, kita sharing-sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti akan saya ceritakan di channel ini, insya Allah. Baik, pada video kali ini saya ingin sedikit bukan testimoni, tapi menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Yang beliau nih ada beberapa pertanyaan yang senada sama ya. Ustadz, saya baru nih kenal dengan sholawat, kebetulan channel Ustadz ada di beranda YouTube saya begitu. Alhamdulillah. Kemudian saya bingung Ustadz, saya harus mulai dari mana? Sholawat apa yang saya baca? Bagaimana? Saya sholat pun bukan lagi jarang ya, hampir tidak pernah. KTP saja saya sekedar Islam dan lain sebagainya. Pertanyaan senada seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan YouTube ini ya, YouTube saya ini ketika berada di beranda Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin ini salah satu cara Allah ingin menaikkan derajat kita ya, ingin memberikan solusi atas permasalahan hidup yang kita alami saat ini, insya Allah, mudah-mudahan. Jadi teman-teman mungkin ada di antara kita yang saya kelihatannya pengen tuh nyoba sholawat kali-kali aja gitu, hajat saya dikabul ya. Saya belum kerja Ustadz, saya belum nikah, belum punya anak, dan berbagai macam hajatnya dan sebagainya. Baik, memang salah satu fungsi ya, manfaat daripada sholawat itu sendiri adalah, saya sering katakan ini, sholawat itu adalah guru ya, guru pembimbing bagi orang ya, bagi siapapun yang tidak punya guru. Artinya ketika kita membaca sholawat itu dengan sendirinya, sholawat itu akan, bahasa baiknya, akan menjadikan kita, akan menggiring kita, akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Mungkin kemarin kita banyak maksiat ya, nggak pernah lakuin sholat, sedekah apalagi dan lain sebagainya ya. Dengan sholawat ya, dengan rutin kita membaca sholawat, berapapun itu jumlahnya, insya Allah dengan sendirinya akan membawa kita kepada hal-hal yang baik, insya Allah. Coba deh praktikan ya. Kemudian sholawat apa yang harus saya baca? Saya punya hajat, pengen nikah, belum kerja, pengen punya kerjaan, usaha sedang seret bahkan menuju bangkrut dan lain sebagainya. Sekarang saat ini ya, teman-teman, Bapak Ibu, apa yang sholawat apa yang kita hafal, sholawat apa yang kita tahu ya. Sholawat itu banyak redaksinya, banyak banget ya. Ada sholawat Jibril, sholawat Munjiat, sholawat Sajaratun Nukud ya, apalagi sholawat Tibil Kulub dan lain sebagainya. Ada lagi nanti saya akan bahas namanya sholawat Rabithah, ini di kalangan praktisi ruqyah. Nanti saya akan bahas insya Allah. Nah, di antara sekian banyak sholawat, apa yang kita dengar? Ya, coba ingat-ingat. Mungkin dulu waktu kecil, ya, waktu kecil kita pernah ngaji, mungkin ya. Biasanya ketika saat ngaji itu rata-rata mungkin ya, kalau saya sholawat nariyah. Ini saya akan tunjukkan, kebetulan ya, alhamdulillah Allah takdirkan di rumah ada majlis pengajian anak-anak. Nah, ini saya mewajibkan mereka ketika awal mula mengaji itu baca sholawat nariyah. Mudah-mudahan dengan sholawat yang
mereka baca, orang tuanya yang sedang usaha, Allah permudah. Ya, mereka yang ngaji, mereka yang belajar, Allah permudah, Allah gampangin untuk menerima ilmu. Ya, dan hal-hal itu dengan sendirinya. Maka kembali, sholawat adalah guru, pembimbing, ya, penunjuk bagi orang-orang yang nggak punya guru. Maka ya sejak saat ini mulai deh baca. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz sendiri baca sholawat apa? Baik, bukan niatan ria ya. Saat ini saya fokus di dua. Yang pertama istighfar, ya, per hari 1000. Yang kedua sholawat Jibril 1000 juga. Ya, kapan saya bacanya? Saya mengkhususkan waktu itu memang harus dipaksa, awal-awal harus dipaksa ya. Saya mau wajibkan diri saya pribadi untuk baca istighfar 1000 dan sholawat Jibril 1000. Kapan? Itu ba'da subuh. Ya, ba'da subuh. Kalau habis subuh kelewat, ya sisa sehari full silahkan dibaca kapanpun. Ya. Terus Ustadz boleh nggak baca istighfar, sholawat sambil beraktivitas? Oh boleh, boleh. Saya hanya ini mengkhususkan 1000. Sisanya saya lakukan juga di luar itu sambil beraktivitas ya, sambil kerja. Itu paling enak tuh, berangkat kerja di motor, di mobil sambil sholawat. Itu nggak kerasa loh, coba deh, dengan sendirinya tiba-tiba menangis gitu loh. Ada rasa ketenangan, ya, ada rasa apa ya, kok tiba-tiba pengen nangis begitu ya. Mungkin itu salah satu jawaban. Memang segala permasalahan kita dengan bersalawat tidak langsung selesai, ya, tidak langsung selesai, tapi setidaknya ya Allah berikan itu apa, ketenangan. Dengan ketenangan itu otak kita apa ya, plong gitu. Dan kemudian karena otak hati kita tenang, ya, tubuh kita santai, mendapatkan solusi. Nah, solusi itulah yang bakal menyelesaikan segala permasalahan kita. Berawal ya, istighfar dan sholawat. Maka mulai saat ini, ayo deh, ya, saat membaca, ya, boleh tuh kita gunain tasbih, ya, tasbih biasa seperti ini, ya, tasbih biasa seperti ini boleh, silahkan. Atau juga menggunakan tasbih digital, ya, banyak itu modelnya, mulai 10.000, ada yang 50.000 dan lain sebagainya. Pakai dah, ya. Kalau kita malu menggunakan tasbih ini sehari-hari kita pegang, ya silahkan, ya, banyak di online atau di tetangga kita jual tasbih digital. Ya, kalau kita belum mampu untuk bisa baca sholawat banyak-banyak, ratusan bahkan ribuan, minimal 10 kali deh, ya. Sholawat Jibril itu dikit banget, sallallahu ala Muhammad, ya kan, sallallahu ala Muhammad, 3 kata, ya. Masa sih timbang 10 nggak bisa? Dibanding fadilahnya, ya, dibanding keistimewaannya, Allahu Akbar. Maka beruntung teman-teman, bapak ibu yang mungkin ngedenger di jalan atau lagi scroll YouTube, tiba-tiba ada testimoni ya tentang sholawat dan sebagainya. Mungkin ini salah satu jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa-doa kita, ya. Klik siapapun itu channelnya, ya, jangan lupa di subscribe siapapun itu channelnya, ikutin. Mudah-mudahan ini menjadi satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permasalahan hidup yang sedang kita alami, ya. Banyak orang testimoni, bukti daripada keajaiban sholawat, istighfar yang sebenarnya bukan juga memang sengaja, tapi memang ini menjadi solusi, ya. Sholawat, istighfar itu adalah solusi buat permasalahan kita. Maka yuk dawamin dah. Ada lagi pertanyaan, Ustadz, saya sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mendawamkan baca sholawat, tapi kok belum dikabul, ya. Baik, kemarin saya mendengarkan dari kami punya guru, ya, kenapa kita belum diijabah? Sebab ketika kita
berdoa, bersolawat, istighfar dan amal lainnya, kita tuh fokusnya ke masalah. Kita tuh fokusnya ke masalah. Padahal ya, kalau kita misalkan motor kita rusak, kita bawa kemana? Ke bengkel. Ya, rumah kita rusak, kita urus ke siapa? Ya, tukang bangunan. Kalau kita sakit, kita ke dokter. Nah, saat kita mendatangi mereka itu, hati kita tenang nggak? Percaya nggak? Ya, apa yang dikatakan oleh mereka? Kata dokter, penyakit Anda begini begitu, obatnya ini. Kita ikuti, percaya, bahkan 100%. Iya. Lalu, kenapa? Ya, ketika masalah kita banyak, kita punya tuh, dapat solusinya, sholawat misalkan. Tapi ketika baca sholawat, yang kita pikirin itu masalah. Harusnya serahin semuanya kepada Allah, kita baca aja sholawat. Tuh, ya. Maka wajar kalau kita udah sholawat, sudah istighfar, hati kita nggak tenang, karena kita nggak menyerahkan kepada Allah. Begitu ya. Maka ketika kita sholawat, ibadah, istighfar, saat bacanya tuh misalkan nih, astagfirullahaladzim, 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 yang kita bayangin tuh ya, yang kita bayangin ya, jangan masalah kita, tapi apa? Dosa kita. Salah satunya yang kita bayangin, kita di hadapan Ka'bah, yang kita bayangin kita berada di hadapan Rasulullah, yang kita bayangin dosa-dosa kita diampuni sama Allah, itu yang kita bayangin, jangan masalah ya. Satu. Yang kedua, kita nggak yakin. Kita nggak yakin. Tanda orang yakin itu salah satunya, dia nggak akan berhenti meminta, terus membaca salawat, terus beristighfar walaupun belum diijabah, dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kapan Allah akan kabul. Hati-hati, hati-hati. Dengan kita mengatakan itu tuh, secara nggak langsung kita mulai pudar kepercayaan kita pada Allah. Maka hati-hati. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, pasrah ya, pasrah ya, pasrahkan semuanya, pasrahkan. Lihat kisah Nabi Musa alaihissalam bersama umat yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikejar Firaun dan bala tentaranya, Nabi Musa dan umatnya terdesak. Lihat, ketika terdesak itu beliau lepaskan kepada Allah, maka dapat petunjuk. Artinya seringkali ketika kita terdesak ya, seringkali Allah ngasih jawaban yang itu di luar nalar ya. Ketika masalah kita menghujam, Allah ngerasa nih, bahasa kita ini belum terlalu mendesak buat kita. Ingat, tidak ada masalah ujian yang di luar batas kemampuan kita. Tuh, ya. Masalah kok kayaknya nggak udah gitu, nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Masalah itu Allah kasih ke kita karena Allah percaya kepada kita, kita mampu. Belum tentu masalah itu ketika dilimpahkan kepada orang lain akan mampu. Itu ya. Harusnya kita tuh bahagia ketika masalah itu terus menghimpit. Nah, kita akan lihat di mana sih ujungnya. Gitulah harusnya. Ya. Lain halnya dengan bahasanya, pembersihan ya. Mungkin Allah lagi ngebersihin sebab dosa kita banyak ya. Kita sering lalainya, kan gitu ya. Kita sering lalainya ketika panggilan azan Allah Akbar, kita malah tidur, malah main, malah terus bekerja dan sebagainya. Maka mulai saat ini, ketika pertanyaan itu muncul, mulai dari mana salat apa yang harus kita baca aja. Apa yang kita ingat, apa yang kita hafal. Ingat, sholawat banyak redaksinya, fokuskan pada satu sholawat ya. Fokuskan pada satu sholawat, deketin terus Rasulullah, deketin terus Allah ya. Gapai cinta Nabi Muhammad, gapai ampunan Allah dengan istighfar sholawat, insya Allah ya, insya Allah. Sabar aja, sabar.
insya Allah pada waktunya akan ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jawaban dari Allah nggak tanggung-tanggung. Hal yang tidak kita minta Allah akan berikan, dan itu nggak pernah kita duga-duga. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga-duga. Mudah-mudahan ya video yang singkat ini membawa manfaat, dan teman-teman terus walaupun kita banyak dosa terus beristighfar, terus sholawat ya, istighfar sholawat, istighfar sholawat, terus aja, terus begitu. Jangan sampai ada waktu-waktu kita terbuang sia-sia kecuali diisi dengan istighfar dan sholawat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita di dalam kehidupan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Irwan mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.